Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast kita atau dialog kita podcast Terasering dari Jalan Cimanuk nomor 42 Bandung. Dan saat ini saya kedatangan seorang tamu warga Kota Bandung yang mengeluhkan tentang pelayanan dari perusahaan listrik negara atau PLN. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung saja menyapa beliau, yaitu Kang Akmal ya. Kang Akmal ini adalah salah satu pelanggan dari PLN di wilayah mana? Kabupaten Bandung, bagian Magayu Selatan. Magayu Selatan ya, gitu. Nah, Kang boleh ceritain mungkin seperti apa sih awal mula kasus yang diterima sama Akang ini lah gitu ya. Keberatan seperti apa sih gitu? Oke, saya. Jadi awalnya itu karena kan saya di Magayu Selatan, tepatnya di Komplek Magayu Kencana. Ya. Nah, itu PLN itu ada dua, ada PLN yang di Holis dan ada PLN yang di Sayati. Holis dan Sayati. Sayati itu. Ya. Nah, jadi kamu mungkin tahu ya kalau misalkan di di rumah kita suka ada petugas PLN tuh yang datang sekitar 2 minggu atau sebulan sekali untuk ngecek foto. Ya, biasa lah ya. Biasa. Karena ada dua. Ada yang token, ada yang berbayar biasanya bulanan. Iya, kan? betul. Kalau saya masih bulanan. Di rumah itu bulanan. Masih yang bulanan. Jadi memang sudah biasa kalau kedatangan petugas yang ngecek meteran. ngecek meteran. Iya. Oke. Jadi kan sejak saya bertahun-tahun lalu pindah juga itu udah biasa, nggak pernah ada masalah gitu. Dan yang lain tetangga saya juga kan semuanya dicek juga kan ya. Sama seperti Iya, itu. betul. Sampai awal ini sebenarnya dari akhir tahun 2023. Nah, akhir tahun 2023 sekitar akhir tahun itu kok bayar abonemen doang. Memang ada tagihannya ini kayaknya murah gitu. Iya, kok murah gitu, kok murah terus. Cuman ya udah bulan pertama mungkin diakumulasi karena kata ini kebetulan jadi yang langsung di rumah ini mama, bukan saya langsung. Oke. Ya, cuman mama mikirnya, oh ini diakumulasikan ke bulan selanjutnya. Karena tetangga pernah ada yang bilang, oh memang nanti diakumulasikan biasanya 3 bulan gitu. Yaudah bulan 1 masih murah, bulan 2 sama. Sebentar, masih murah itu abonemen doang. Biasanya sebetulnya rata-rata penggunaan listrik di rumah itu yang mama bayar gitu ya, atau yang keluarga Akmal itu bayar ke PLN, rata-rata di kisaran berapa sampai berapa sih? Dari sampai 200 lah, sampai 200. Paling besar itu 200 Paling ribu. besar, ya paling besar 250 itu udah besar banget, Udah tapi besar. paling kecil tuh 150 paling kecil biasanya. Kalau di rumah pakai boleh tahu voltasenya pakai 900 volt. 900 watt. 900 Ya. watt, ya. Pakai 900. Yang paling kecil kan ya. Iya. Ya. Terus ya udah biasa pas bulan ketiga mama tuh udah kayak kok ini murah terus kenapa? Nah, karena memang Murah terusnya berarti berapa tuh abonemen? abonemen tuh kalau nggak salah mama bilang 55.000. Oh, hanya 55.000. 55.000, maksudnya jomplang kan gitu. Meskipun emang di rumah peralatan listrik bukan yang banyak, biasa lah kulkas, dispenser, mesin cuci itu aja. Cuman kayaknya kalau konstan segitu terus aneh. Karena pemakaiannya juga nggak ada yang berkurang gitu. Itu berlangsung berapa lama tuh? Kita bayar cuma isi harga abonemen doang gitu ya, sekitar 50. Itu tuh kalau nggak salah Oktober atau November 2023 mulai. Oktober sampai Atau November lah, November 2023 tuh kok abonemen aja. Nah di bulan ketiga karena tetangga bilang kan ada kok yang pernah diakumulasikan sampai 3 bulan. Nah sekitar Januari Februari itu kebetulan mama ketemu sama orang yang biasa ngecek, yang bisa foto di rumah. Nah mama inisiatif aja iseng nanya gitu, Pak itu di rumah saya kok kenapa murah ya terus abonemen doang bayarnya, kalau ngecek takutnya kenapa. Jadi mama udah ada inisiatif sebenarnya lapor gitu sama petugas yang biasa ke rumah. Nah ini saya catat sekitar Maret ya, tanggal berapa itu tuh? Tanggal 15 Maret. Tanggal 15 Maret itu kedatangan petugas. Nah, Februari itu tiba-tiba Maret datang petugas yang memang berseragam PLN dan lain-lain. Karena biasanya kalau yang ngecek tidak berseragam tuh. Nah, yang Maret ini datang berseragam tiba-tiba ngecek gitu, ngecek meteran lain-lain. Kalau mama ya iya aja, karena mikirnya oh ini yang ngecek karena kemarin laporan. Lagi pakai petugas PLN ya. Pakaian resmi lah gitu ya. Resmi gitu, oh ini dari kantor langsung mungkin ya. Udah dicek, tiba-tiba ngomong, Bu ini alatnya dimanipulasi katanya. Kata si petugas itu. Betul, petugasnya ini alat dimanipulasi dan segelnya pun rusak.
Oke. Nah gitu kan, sedangkan masih bingung. Ya. Rusak kok manipulasi gimana maksudnya gitu. Terus saya rusak itu gimana? Maksudnya masih juga bingung maksudnya saya rusak itu yang mana gitu ya. Kan Ya. namanya ibu rumah tangga, Betul. mungkin juga usianya juga tidak lagi muda, maka tidak begitu paham lah ya apa yang terjadi pada meteran itu. Iya, lagian kan mama juga jarang dibuka. Lagian kan kalau nggak drop listrik nggak usah dibuka kan. Oh, ada lagi tutup covernya gitu ya? Yang besi itu yang sebenarnya itu. Udah tiba-tiba terus gimana maksudnya? Ini meterannya ini nggak jalan dengan sesuai lah gitu. Soalnya dimanipulasi biar berhenti, biar murah. Oh. Dan saya sudah jebol. Nah, mama yang bingung juga. Dan saya kebetulan lagi di luar, lagi ada kerjaan. Ya. Nah, papa juga nggak datang lagi dinas. Udah, ini tiba-tiba datanglah dilakukan surat besoknya tuh, surat bahwa harus datang langsung ke kantor. Ada panggilan dari panggilan PLN. langsung dari PLN untuk ke kantor, biar penjelasan lebih lanjut dan lain-lain. Kalau nggak mau datang ke kantor itu ada statement di mana kalau nggak ke kantor nanti langsung diputus sementara. Oh, hadir. Karena laporan nih inisiatif niatnya baik untuk memberitahukan, ini saya juga bingung kenapa, tapi ternyata tiba-tiba ada surat panggilan untuk menghadap ke kantor dengan ancaman jika tidak menghadiri undangan tersebut maka akan diputus. Betul. Nah, karena masih panik dan lain-lain. Dan memang juga nggak langsung bilang gitu, nggak lapor ke keluarga, karena mikirnya udah menghadap aja ke kantor. Iya. Itu belum tahu tuh kenapa harus ke kantor, mungkin dikiranya dikasih penjelasan atau apapun. Ternyata pas besoknya ke kantor. Kantor itu teh punten di. Oh iya, ternyata PLN-nya Holis bukan yang Sayati. Oh, memang di situ, memang harusnya kantor situ atau panggilannya aja ke sana. Panggilannya ke sana. Sejujurnya saya kurang tahu nih harusnya ke Sayati atau ke Holis. Panggilannya ke Holis. Tuh. Pas panggilan ke Holis, tiba-tiba dijelasin satu dan lain hal, tiba-tiba ini Bu ternyata harus bayar denda karena dianggap memanipulasi meteran. Gitu. Nah, jadi tiba-tiba nadanya nggak bisa, tiba-tiba Bu ini ada denda gitu. Dan nominal yang nggak sedikit gitu, nominalnya tiba-tiba denda, ada surat lain dan lain-lain. Terus mama saya kan bingung tiba-tiba. Kasih denda loh, kan saya laporan loh ada yang salah gitu, kenapa jadi kembali dikasih denda gitu kan ibaratnya. Ya. Nah, saya lapor justru karena saya ngerti kalau jadi kembali denda gitu. Saya juga ngerti kalau alat listrik gitu. Itu tuh PLN Persero ULP Kopo ya berarti ya, Jalan Holis nomor 312 Jalan Caringin ya. Iya. Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Iya. Jadi mama itu datang ke sana jauh-jauh dari Margahayu Kencana ya, sebetulnya teritorinya masuknya ke kabupaten. Iya. Tapi ya mungkin sekarang nggak tahu juga di PLN kenapa harus ke Holis. Iya. Mama datang langsung di. Ya sudah dikasih penjelasan bahwa ini ada denda karena denda kita. Gitu. Alasannya? Alasannya karena memanipulasi alat anggapannya, memanipulasi alat dan segalanya pun jebol. Oke. Jadi seolah-olah menunjukkan langsung bahwa ini segel pun udah jebol loh gitu. Manipulasi gitu. Nah, ketika 7 juta setengah itu pasti kaget mama. Kenapa nominalnya harus 7 juta setengah? Memang ada ketentuannya. Nah itu saya kurang paham kenapa harus stop 7 juta setengah nih. Gitu. Ini juga yang sebetulnya aku ingin berkomunikasi dengan pihak PLN. Kenapa angkanya harus seperti itu? Lalu bagaimana pembuktiannya kok dianggap kami yang melakukan pengerusakan atau penggantian alat itu atau perusakan segel itu ya? Karena memang mama itu tidak merasa atau pihak keluarga siapapun yang di rumah itu tidak merasa ada yang otak-atik sana, apalagi sekarang pakai box dulu ya, jadi memang jarang lah dia bersentuhan dengan alat meteran itu. Betul gitu, dan ditambah kan udah jarang ada pemadaman dan yang lain, untuk makin jarang lagi disentuh kan, kalau nggak ada alasan. Lalu di situ baru mau pulang baru cerita bahwa ini kena denda dan yang lain. Saya kan sebagai anaknya juga tentu nggak terima gitu. Kenapa tiba-tiba denda. Nah saya coba, terus saya bilang kayak mama minta penjelasan nggak dan yang lain, cuma di penjelasannya hanya bahwa ini dianggap memanipulasi alat. Nah karena saya ini nggak mau menerima tuduhan itu, saya coba, karena itu menurut saya kan itu kantor cabang lah. Saya coba reach out niatnya ke pusat dengan cara aplikasi dan lewat Twitter. Karena memang ya zaman sekarang kan alat komunikasi atau sumber pengaduan itu dipermudah ya dengan banyak sarana. Ada nomor telepon pengaduan misalnya, ada juga
Sosial media. misalnya aplikasi gitu ya. Betul. Dan saya ingat betul karena dulu saya sempat ngontrak di tempat lain. Saya ngontrak tuh kalau laporan aduan dan lain-lain memang paling cepat itu kalau lewat aplikasi. Nah, makanya saya udah pakai aplikasi deh. Nah, cuman kan saya aplikasinya pakai nomor yang listrik kontrakan. Saya hapus dulu, saya daftarin nomor rumah saya sendiri. Di aplikasi itu ternyata udah ada nomor orang lain yang pakai nomor rumah saya. Tapi atas nama bukan atas nama keluarga. Bukan nama keluarga. Nomor alamat rumahnya sama. Iya, berarti kan yang bersangkutan tuh harus tahu nomor listrik saya berapa kan? Iya. Nggak bisa asal login. Iya. Nah, ini saya tanya, "Ma, ini siapa?" Apa yang ngecek kemarin barusan? Kurang tahu karena namanya beda. Nama ini sama sebutan orang yang ngecek itu. Ini kejanggalan selanjutnya lah yang ketemu. Iya, kejanggalan yang kayak kok tiba-tiba ada orang. Kalau memang tugasnya beliau ini cuma ngecek, ngefoto, apakah harus pakai aplikasi itu kan? Kalau memang wajib pakai aplikasi, kenapa nggak diedukasi aja orang rumah? Iya. Karena saya sendiri kan sering diam di rumah, beberapa kali juga ketemu petugasnya. Kalau memang misalkan alasan petugasnya nggak pernah mengedukasi pakai aplikasi karena orang tua, kan saya sering ketemu juga sama petugas. Kenapa? Jadi ada kecurigaan mungkin dari pihak keluarga bahwa yang menggunakan user aplikasi pengaduan itu adalah oknum juga dari petugas PLN lah gitu ya. Atau entah siapa. Cuman kan kok bisa semudah itu gitu kan? Karena kan kode rekening listrik itu kan nggak gampang. Nggak gampang ya. Harus nanya langsung atau ngecek. Iya. Harus yang paham lah. Iya. Ya, terus saya lihat itu saya hapus nama itu. Apa namanya? Saya hapus nama. Belum waktu itu saya pertama kali belum saya hapus. Karena saya masih mikir, mungkin ini petugas yang ngecek. Lalu saya ngasih laporan aduan lah. Ya. Nah, saya tulis kronologinya dan lain-lain. Hal yang sama juga saya di DM Twitter. Dan ternyata di DM Twitter ini cenderung lebih ke template aja jawabannya. Dijawab sama mesin juga. Ya? Dijawab sama mesin. Ya, kurang lebih dijawab mesin gitu. Dan kalaupun dijawab sama manusia, ujung-ujungnya cuman saya sampaikan ke pihak terkait gitu aja. Nggak ada komunikasi dua arah. Gitu. Di aplikasi, saya lanjut laporan, foto dan lain-lain. Saya tunggu sampai sekitar 6 jam, 8 jam. Karena biasanya cepat. Ya, karena saya pernah aduan juga kan. Pas dilihat lagi, dicek kok aduannya cancel. Oh, jadi saat mau ngadu lagi itu udah nggak bisa. Tiba-tiba cancel aduan yang saya pertama itu. Cancel itu memang ada keterangannya? Ada keterangannya dibatalkan oleh saya lupa, pokoknya tiba-tiba batal aja. Cuman kan nggak mungkin dari saya. Nah, berarti kemungkinannya dua, atas nama yang satu lagi itu yang saya pikir petugas atau memang dari sana. Sistemnya ya. Sistem. Dan nerima lah ya. Ya, karena saya perkecil kemungkinannya saya hapus tuh nama satu lagi. Udah, takutnya mungkin ini petugas nggak tahu nih kenapa saya laporan, saya hapus. Berarti kan nama saya tuh yang ada di aplikasi itu. Saya laporan lagi. Nggak lama, 3 jam kemudian saya cek cancel juga. Loh, kok cancel lagi, kenapa? Udah, saya protes lagi ke Twitter karena saya protes ke platform lain karena saya pikir ini sistemnya ya, Bang. Ya. Ini saya protes sama, ternyata dijawabnya hanya oleh robot lah, template. Template lagi. Iya, kenapa nih? Sedangkan itu kan saya, di waktu denda itu ada keterangan di mana harus dibayarkan segera selama dalam jangka waktu 3 hari. Jawabannya yang begitu. Bukan waktu di kantor. Waktu di kantor pertama kali dikasih denda, itu tuh ada keterangan di mana harus bayar nominal yang sekian itu dalam jangka waktu 3 hari. Kalau enggak, lagi-lagi diputus sementara. Jadi tidak ada diajak dulu, kalau kata orang Sunda memberi badangi dulu, diajak keluargaan dulu. Ini Bu kenapa sih bisa diganti dan lain-lain. Jadi langsung ketok palu aja. Ketok palu 3 hari, kalau tidak 3 hari tidak dibayar maka akan diputus. Putus sementara, betul. Sedangkan gimana kan duit segitu bukan sedikit gitu bagi saya. Nah, boleh tahu mungkin 7,5 juta itu kan berapa kali lipat dari yang harga yang biasanya dibayarkan ya. Biasanya bayar 100 sampai mungkin paling maksimal, pernah rekor itu paling besar juga 250.000. Maka sekarang harus membayar denda sampai 7,5 juta. Padahal pun juga pertama kesalahannya bukan orang rumah yang melakukan itu karena memang tidak ada yang ahli listrik mungkin ya. Yang kedua rusaknya segel gitu ya. Dan memang yang selanjutnya juga memang area itu memang nggak pernah disentuh sama sekali sama
Iya. Kecuali mungkin ya petugas itu tadi. Iya, gitu. Nah, kayaknya saya makin kok janggal. Nah, janggal itu, akhirnya saya ya udah karena ini pengaduan sudah 2 kali gagal, saya coba, Mang ada nggak nomor yang petugas yang suka ngecek? Oh nggak ada. Nggak kenal juga siapa namanya juga. Oh, tapi memang orangnya selalu sama. Orangnya mah gitu aja. Orangnya gitu aja. Pernah di cross check kan itu betul petugas PLN atau gimana, tanyain langsung lah sama orang PLN-nya. Nah ini pada saat itu kami sekeluarga mikir ya udah itu memang petugas. Ya. Nah hari pertama ini karena saya lewat aplikasi pengaduan cancel terus, hari kedua inisiatif udah kebetulan saya kerja lagi hari itu, jadi Hari kedua tuh di bulan apa? hari kedua Masih di Maret. masih di Maret akhir Maret. Nah saya bilang cuma titip pesan aja ke mama, tolong tanyain petugas yang bersangkutan ini gimana, kok kalau memang beliau cek rutin kok nggak ngeh bahwa si meteran ini udah rusak, kenapa nggak laporan gitu. Kan apa namanya, kalau memang itu abodemen bayar abodemen aja udah 3 bulan berarti rusaknya udah lama tuh. Ya. Gitu. Sedangkan pasti ya petugas ini ngeceknya sering, kok baru ada di bulan ketiga laporannya. Iya. Kan? Jadi seolah-olah dibiarkan. Udah Setiap bulan dia melakukan pengecekan. pasti ada tiap bulan. Pasti. Ada tiap bulan. Tapi kok baru dalam bulan ketiga ini? Nah itu kalau Jangan sampai juga angka 7,5 juta ini adalah bentuk akumulasi karena memang sudah 3 bulan berlangsung gitu ya. Jadi soalnya salah kami gitu kan. Padahal kami juga nggak tahu. Oke. Nah pas dicek, baik hari kedua nih ngomong ke kantor lagi dan lain-lain. Ternyata pihak PLN-nya bilang itu bukan petugas kami, itu pihak ketiga. Ini pengakuan petugas PLN langsung. Iya. Yang di kantor. Iya. Jadi. Yang di Holis tadi. Iya. Jadi seolah-olah kalau saya lihatnya kok seolah lepas tangan gitu. Kok tiba-tiba lempar bahwa ini pihak ketiga. Sejujurnya saya sebagai pelanggan kan kami nggak tahu nih sebagai masyarakat bahwa itu tuh bekerja sama dengan siapa dan yang lain. Kapan kerjasamanya? Iya. Kami juga setuju dengan tidak setujunya juga. Saya tidak pernah menyetujui Iya. itu. Gitu. Dan bahkan saya pun nggak tahu kalau PLN itu kerja sama dengan pihak ketiga untuk ngecek gitu. Oke. Lalu? Nah, cuma bilang gitu-gitu dan yang lain. Cuma kan pembelaannya bahwa ya kita kan tahu itu petugas PLN. Iya. Sebagai konsumen ya gitu. Iya. Sebagai konsumen kita nggak mau tahu, kita tahunya itu petugas PLN. Iya. Kan dia berwenang ngecek. Iya, betul. Diberi kewenangan berarti kan kontrak dengan PLN untuk ngecek dan yang lain. Diberikan tanggung jawabnya. Betul. Berarti itu harus kerja sama full dengan tanggung jawabnya. Nah, udah cuman bersikeras bahwa oh enggak itu di luar bla gitu. Terus ada satu hal lagi, saya tuh titip, coba tanya kalau soal segel, saya rasa orang awam pun bingung nggak usah segelnya. Iya. Karena kan maksudnya segel pun kayaknya ada caranya deh untuk membuka dan lain-lain. Iya. Kok ini bisa rusak? Kayaknya orang awam juga susah. Nah kalau kita Tapi mungkin orang awam nggak tahu segel itu yang kayak gimana. Sejujurnya saya juga baru tahu ada segel itu karena kasus kemarin. Dan segelnya bentuknya seperti itu gitu ya? Iya. Nggak ada warning atau apa, peringatan jangan sampai dirusak atau nggak ada. Saya kira cuman ya udah bagian dari alatnya aja. Gitu. Pas dicek, karena saya kekeh gitu karena nggak mungkin nih segel tiba-tiba. Gitu. Memang disampaikan. Pada akhirnya dari pihak PLN mengakui mungkin segel itu memang rusak karena petugas. Nah gitu. Oh ya bisa aja segel rusak karena petugas. Nah itu mengakui kalau memang segel aja bisa dirusak oleh petugas. Yang mana tadi di awal diakui bukan petugas resmi langsung, pihak ketiga. Nah dari situ juga kan harusnya makin janggal lagi kok itu akhirnya mengakui kok bisa ada campur tangan langsung yang bikin mengaruh langsung ke mesin. Udah cuman nggak bisa ajuan banding. Tapi jadi ketok palunya itu tetap tuh si denda dan 3 harinya itu tetap berjalan. Pas sorenya hari kedua pulang ke rumah dan lain-lain, saya kan masih karena ini janggal semua. Kok makin ditelusur makin janggal. Akhirnya terakhir saya mulai browsing Twitter dan lain-lain karena saya pikir di situ lumayan lah orang-orang ngumpul tuh browsing Twitter dan lain-lain. Saya search keywordnya adalah kalau nggak salah denda PLN saya search keywordnya. Ternyata muncul tweet banyak orang-orang tuh yang mengeluhkan kalau tiba-tiba didenda oleh PLN. Ada yang alasannya sama persis kayak saya, ada yang kabelnya dibilang jadi listrik dan lain-lain, tapi yang kena kok dia lagi. Ya, enggak, saya sendiri. Saya cari dan memang saya sih sejauh itu waktu nyari nggak nemu ada yang selesai.
semuanya gantung, semuanya ngeluh gitu. Oh ini banyak yang selesai. Iya. Nah karena itu, cuma saya nggak mau berhenti itu. Saya ajukan lagi bahwa saya minta banding. Kalau iya pun misalkan PLN ini percaya memang kami yang salah, Iya. buktiin dong, gitu loh. Kan nggak ada bukti. Kalau memang sekedar rusak, apa buktinya kita yang rusak? Iya, iya. Saya minta ajukan banding bahwa saya minta audit kembali gitu. Karena dia audit kembali sebelumnya kalau diputuskan ya harus jelas dulu gitu. Ya. Tapi lagi-lagi Ada praduga tidak bersalah dalam hukum di Indonesia, maka seharusnya PLN pun bisa membuktikan siapa yang sebetulnya melakukan kerusakan kan, iya, gitu ya. iya, Lagi-lagi karena hukumannya bentuknya adalah denda dengan cara vonis sepihak tanpa diberikan ruang untuk mengadvokasi diri ya. iya, tuh kayak kok, ya benar-benar itu nggak dikasih ruang gerak sama sekali gitu, udah kena aja. Nah di hari ketiga ini karena udah mepet tuh, Iya. dan itu di titik dimana itu kan bulan puasa. Oh, itu belum Iya, masalah. bulan puasa. Udah masuk bulan puasa. Kebetulan memang keluarga saya lagi kesulitan lah soal ekonomi dan lain-lain. Makanya ya kita tetap menjadi rencana B bahwa kalau memang tetap harus bayar dari matematika dan lain-lain, mulai cari pinjaman sana sini. Karena minatnya nggak sedikit. Iya. Sambil cari pinjaman, tapi sambil berjuangin lah. Gitu. Karena ini menurut saya hak saya dong. Ya, banyak yang janggal lah ya. Janggal, parah janggal. Nah terakhir di hari ketiga saya tulis lebih panjang lagi bahwa saya minta audit, saya bukan minta diperiksa, saya minta audit kembali aja. Kalau mengambil putusan bersalah, Ya. udah periksa sekalian, kami saksiin juga periksa karena buktiin apa yang bikin kami Ya, salah. akan pembuktian. Betul, pembuktiannya gitu. Dan jangan sepihak. Ya. Kali ini libatkan dong kita yang sebagai dituduh pelaku. Betul. Nah, cuma lagi-lagi ternyata jadi selama ini itu ada WhatsApp yang kan itu pakai nomor WhatsApp mama. Nah ternyata WhatsAppnya itu jadi selama ini memang nggak respon karena chatnya selalu sama bahwa langsung saja lapor ke Holis, langsung saja lapor ke PLN terdekat. Saya kira kalau lewat aplikasi bisa langsung tangani pusat. Ya. Ternyata customer service yang mengatakan itu cuma minta udah ke kantor regional, kantor regional. Oh, lempar lagi ya. Lagi. Sedangkan kan saya bermasalahnya sama kantor regional, makanya minta ke pusat ya. Ternyata dilempar. Dengan harapan dia bisa menjadi pihak yang di tengah lah ya. Betul. Memang langsung ngomong kebijakannya. Iya. Ternyata dilempar lagi ke regional, sampai hari ketiga terakhir itu. Dan lain-lain udah dicoba, semua cara dicoba yang saya kepikiran nggak tembus, nggak bisa. Nggak mungkin ya kalau sampai listrik di rumah ini harus diputus. Oke. Akhirnya dengan berat hati dibayar. Nah cuman pas bayar ini mama minta keringanan gitu kan, gimana kamu nggak bisa diringankan lagi? Sebenarnya bisa, jadi antara dibayar dicicil 30% di awal, lalu 70%-nya itu 1 atau 2 bulan ke depan. Jadi lebih ke keringanannya itu lebih ke cara metode pembayaran, tidak nominalnya yang dikurangi. Iya. Akhirnya selesai lah dibayar lah. Akhirnya selesai dibayar, cuman ternyata ada opsi lain. Bisa dilunasi, tapi hanya bayar 70%. Jadi tapi harus lunas hari itu juga. Gitu. Oh ini bisa didiskon nih gitu. Nah di situ justru saya aneh lagi. Iya, saya tanya kayak udah sekarang bayar dulu aja. Bukan berarti saya terima nih. Cuman karena listrik mati krusial lah gitu. Nggak mungkin listrik mati. Bulan puasa nih. Iya, bulan puasa. Awal-awal puasa kan. Jadi udah pas bayar, kok ada opsi 70% tapi bayar lunas. Iya. Dan harus detik itu juga. Dan harus hari itu juga hari terakhir tuh. Udahlah gitu. Akhirnya bayar 70% sekitar 5 juta sekian lah. Sekian dibayar dan lain-lain. Di situ saya masih coba nyari lagi apakah ada celah. Cuman sayangnya saya tidak ada masalah karena di Twitter pun yang saya hubungi mereka juga nggak selesai kasusnya. Gitu. Dan nggak cuma di Bandung. Gitu. Nah, kasus seperti ini memang ditemukan bukan hanya terjadi pada keluarganya Kang Akmal di kawasan Margahayu Kencana, tapi juga memang ada di banyak warga atau konsumen pelanggan dari PLN ini juga merasakan atau mengeluhkan lah dari pelayanan pengaduan, termasuk juga kasus-kasus yang konflik yang terjadi antara PLN dengan warga masyarakatnya.
ini kita juga masih coba akan komunikasi lagi. Mungkin dalam minggu inilah Mal kita coba datang langsung ke PLN ya untuk menanyakan langsung dan mungkin bisa diajak dialog juga di Jabarkas di podcast sharing ini, di Tara Sharing ini biar ada kejelasan mungkin setidaknya PLN ini seharusnya bisa memberikan solusi buat masyarakat agar tidak memberatkan, apalagi kan Akmal ini adalah sebagai konsumen yang sebetulnya mendapatkan subsidi 900 watt ya, kalau nggak salah cuma 900 watt harus didenda dengan nominal 7,5 juta, diberikan waktu hanya 3 hari di suasana atau di situasi ekonomi yang saat ini juga memang lagi serba sulit. Tidak ada ruang advokasi atau pembelaan kenapa harus mendapatkan benda seperti itu. Siapa yang merusak segelnya juga Akmal juga nggak tahu, keluarga Akmal juga nggak tahu. Ya ini harusnya ada kebijakan lah. Pemerintah ini tidak boleh memberikan hukuman atau vonis sepihak. Sebaiknya ada sistem asas kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Bang Akmal hatur nuhun pisan sudah datang ke Jabarkas. Mudah-mudahan kita akan coba sama-sama koordinasi sama PLN biar ada kejelasan mungkin ya, biar tidak seperti ini dan tidak ada lagi warga yang mengalami kasus seperti Kak Akmal ini dengan keluarga, karena memang ini cukup memberatkan dan memang memprihatinkan kalau memang pelayanan dari PLN masih seburuk ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.